Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahlal Muna. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Wali 9 Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas etika seorang penuntut ilmu dan kriteria seorang pendidik berdasarkan Quran Surat Al-Kahfi ayat 66 sampai 70. Bismillahirrahmanirrahim. Qala lahu Musa hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda. Musa berkata kepada Khidir, bolehkah aku mengikutimu agar kamu mengajarkan kepadaku ilmu yang benar di antara ilmu-ilmu yang telah diajarkan kepadamu? Qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Dia berkata, sesungguhnya kamu tidak akan sanggup sabar bersamaku. Wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra. Dan bagaimana kamu akan sanggup sabar pada sesuatu yang mana kamu belum mempunyai pengetahuan yang cukup atas hal itu? Qala satajiduni insyaallahu shabiran wa la a'si laka amra. Musa berkata pada Khidir, insya Allah kamu akan mendapatiku sebagai orang yang sabar. Aku tidak akan menentangmu dalam suatu urusan pun. Qala fa in ittaba'tani fala tas'alni an syai'in hatta uhditsa laka minhu dzikra. Dia berkata, jika kamu mengikutiku, janganlah kamu menanyakan kepadaku suatu hal apapun sampai aku akan menerangkan kepadamu sendiri. Ayat ini merupakan kisah dari Nabi Musa dan Nabi Khidir. Dalam sebuah hadis, Nabi Musa pernah mengatakan bahwa dirinya adalah orang yang paling berilmu. Allah kemudian mengajarkan bahwa masih ada hambanya yang diberi ilmu khusus, yaitu Nabi Khidir. Dan dari sinilah Nabi Musa diperintahkan untuk belajar kepada Nabi Khidir tentang pelajaran kerendahan hati dalam menuntut ilmu. Dalam ayat ini ada beberapa kata penting, yaitu yang pertama, attabi'uka, yang berarti mengikutimu, yang menunjukkan sikap hormat murid kepada guru. Yang kedua, rusdan, yang berarti petunjuk atau ilmu yang membawa kepada kebenaran. Yang ketiga, sabaron, yaitu sabar, sikap yang harus dimiliki dalam proses belajar. Yang keempat, latas alni, yang berarti jangan bertanya sebelum waktunya, yang mengajarkan disiplin dalam belajar. Menurut Ibnu Katsir, Nabi Musa memberi teladan bahwa meskipun beliau seorang nabi, beliau tetap rendah hati ketika belajar kepada orang lain. Hal ini menunjukkan bahwa adab lebih utama daripada ilmu. Sementara itu, Muhammad Quraish Shihab dalam kitab Tafsir Al-Misbah menjelaskan bahwa hubungan murid dan guru harus dibangun atas dasar saling menghormati. Murid harus sabar dan percaya kepada gurunya, sedangkan guru harus membimbing peserta didik dengan hikmah dan sesuai dengan kemampuan mereka. Sebagai seorang mahasiswa, kita sering memperoleh informasi dari internet. Namun hal itu tidak boleh membuat kita merasa lebih tahu daripada dosen. Kita harus tetap menghargai penjelasan dari dosen, mendengarkan dengan baik, dan bertanya pada waktu yang tepat. Bagi seorang pendidik, Nabi Khidir mengajarkan pentingnya kesabaran, kebijaksanaan, dan memilih metode yang sesuai dengan kondisi peserta didik. Dengan demikian, proses belajar akan lebih efektif apabila seorang murid dan guru sama-sama menjaga adab dan saling menghormati. Dapat disimpulkan dalam Quran Surat Al-Kahfi ayat 66-70 mengajarkan bahwa keberhasilan seorang penuntut ilmu tidak hanya ditentukan oleh kecerdasan, tapi juga ke atas kerendahan hati dan kesabaran dan penghormatan kepada seorang guru. Di sisi lain, seorang pendidik harus bijaksana, sabar, dan mampu membimbing peserta didiknya dengan jelas. Sekian dari saya, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.